mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Jokowi mau balas dendam. Balas dendam dari siapa, Beb? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh, saya nggak mau Aceh dikorbankan lagi. Betul? Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau entah apalah. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Masya Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah gitu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Wajib. Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah jadi itu saudara, saya paham saudara, Jokowi mau balas dendam. Balas dendam dari siapa, Beb? Nanti ceramahnya sampai subuh. Jangan dijawab dulu deh, buat Agustus. Buat Agus. Nah cuman sekarang sebagai oleh-oleh terakhir, saya mau kembali mengingatkan. Di mana-mana saya ingatkan di atas mimbar. Saya ditanya saat ini, Habib, ini negara di pusat lagi kacau balau. Ini semua lagi ribut. Tapi kok Habib sekarang nggak bergerak lagi? Kenapa tidak kumpulkan umat lagi? Jutaan di Monas umpamanya untuk membersihkan negeri ini. Nah kenapa kok Habib nggak bersuara lagi? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh, saya nggak mau Aceh dikorbankan lagi. Betul? Betul? Nah terus saya jawab. Mau tahu jawabnya? Betul? Saya bilang, saya bukan nggak mau ikut campur. Ini serigala sama serigala lagi berantem. Buaya sama buaya lagi ribut. Kalau buaya sama buaya ribut, jangan ada di tengah-tengah, luka kita. Betul? Betul? Atau bahasa yang lebih ekstrim lagi, tenang. Jangan ikut campur. Ini setan sama setan lagi perang. Siapa yang lagi perang? Siapa yang lagi perang? Setan sama setan lagi perang. Kalau setan sama setan lagi perang, jangan dipisahin. Betul? Betul? Kalau perlu adu lagi. Setuju gak? Setan sama setan perang, aduin. Nanti setan yang satu kalah, setan yang satu menang, udah lemes, jorokin. Kita yang menang, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tahu setannya? Tahu? Lu jangan nanya dong. Lu pakai nyebut lagi namanya. Ya, tapi yang disebut bener juga sih. Udah jangan nyebut, jangan nyebut. Tapi yang ente sebut barusan benar. Astagfirullahaladzim, udah kita tahu sama tahu setannya. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya ntar pulang dari Aceh saya ditangkap lagi. Waduh, man, siapa aja lu? Orang Aceh enak, Habib ditangkap, siap. Lu yang siap, gua yang di penjara.
Saudara, emang anak muda zaman sekarang generasi apa sih nih? Milenial. Beta, Z, apa L? Nggak paham dah. Ini model-model generasi sekarang kalau ada Habib ditangkap. Ya Allah, Alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Jangan doain biar selamat semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah saudara. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir. Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh. Siap dukung para ulama Aceh. Siap dukung para ustadz di Aceh. Takbir. Takbir. Dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh Besar. Dukung. Dukung bupatinya. Dukung ulamanya. Rangkul secara bertahap. Terapkan syariat Islam. Insya. Takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat. Karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh. Jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk. Dia nggak mau tanam modal di Aceh. Ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Tuh bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapinnya? Kacau tidak? Saya tanya kacau tidak? Mau dirayu? Mau dibisikin? Mau berteman sama setan? Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju? Gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Orang yang ngaku-ngaku orang perang, beda dia. Nah, orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau ex Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Nah, kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Nah, jadi beda gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini, bahkan ada ras Portugis, Portugis, gitu, kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit, itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya.
atas keputusan Mendagri tersebut, ya, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Oh, begitu, saudara. Yang penting, wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius, gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, bukan, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya koar-koar seperti ini. Karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rijik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias ngingi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau. Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Biar kalian nanti bisa klaim daerah kami indah, ini merupakan bentuk dream, saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar ku buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garoma. Tapi TIJ ini nggak bisa. Pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, gue bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau.